Nah teman-teman, yang unik dari desain Jazz ini adalah bagian depannya. Bagian depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik ke channel Nurwanda Munggaran. Dan mungkin teman-teman udah ini ya, udah nonton video sebelumnya tentang mengganti dari velg ini ya, kembali ke Orsinia, juga mengganti wipernya. Dan sekarang mumpung mobilnya masih ada di sini, saya akan review nih dari Honda Jazz IDSi tahun 2005 ini. Nah, untuk Jazz tipe pertama ini atau Jazz IDSi dengan berkapasitas mesin 1,5 ya, 1500 cc. Ini juga masih ini teman-teman, di pasaran masih stabil, harganya berkisar antara 60 sampai 75 jutaan ya, tergantung kondisinya. Keunggulannya adalah dari kenyamanan berkendaranya teman-teman, dan juga perawatannya yang enggak terlalu ribet, handlingnya stabil. Nah, kelemahannya itu hanya paling mungkin ya kaki-kaki ya, agak keras gitu. Nah teman-teman, kita akan review ya. Ini adalah salah satu mobil keluaran tahun 2005. Kita akan review dalam video ini. Tetap ikuti video ini sampai beres teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat ya dari bagian depan dulu. Ini bempernya itu satu warna, semuanya memang satu warna. Tapi kita lihat ini itu warnanya udah nggak ori ya, udah siram. Terus juga warna bumper juga udah kelihatan beda sama warna di kap motor. Nah, tapi ya rumlah ya, ini berarti mobil itu dari 2005 udah berusia hampir 15 tahun sampai tahun sekarang. Nah teman-teman, yang unik dari desain Jazz ini adalah bagian depannya. Bagian depannya dibikin agak landai ke atas dengan tipe lampu yang lebar besar teman-teman. Nah, lampunya masih proyektor, belum LED, karena tahun 2005 kita tahu LED belum begitu populer. Nah, untuk ground clearance-nya nggak begitu tinggi karena memang ini adalah hatchback city car. Nah, jadi mobil ini karena memang difungsikan untuk melaju di jalanan-jalanan kota, sehingga tidak terlalu tinggi gitu ground clearance-nya. Nah, untuk di bagian depan kita lihat di bumper ini ada kisi-kisi. Kisi-kisinya ini adalah fungsinya untuk saluran udara ke radiator. Radiatornya ada di sini. Nah, ini yang agak riskan dari Honda Jazz ini karena memang part-part mesinnya itu terlalu ke depan, sehingga kalau ada benturan atau ada apa, ini pasti kena nih teman-teman. Salah satu kekurangannya. Di samping kelebihannya yang memang banyak juga teman-teman. Depan ada logo Honda ya, manis gitu. Dikombinasikan dengan grill sama juga ventilasi udara untuk ke mesin. Nah, kita lihat ke bagian samping teman-teman. Sampingnya stylish ya untuk desain di tahun 2005-an. Ini kita pakai spion, udah retract, udah bisa nutup secara elektrikal, dan juga mirror rotationnya juga udah elektrik. Nah, ini yang kita ganti tadi velgnya, ini velg Orsinianya. Velg Orsinianya dia pakai ring 14. Ring 14 dengan tipe PCD 4x100 teman-teman. Untuk di bagian samping ada pemanis ya. Ini ada strip ya kayak gini ya. Ini tapi masih satu warna. Ya, nambah-nambah kesan manis sih sebenarnya. Oke teman-teman, kita ke belakang. Nah teman-teman, di bagian belakang ini standar ya. Saya bilang nggak terlalu istimewa, tapi nggak terlalu baik juga. Ini lampunya dibikin kayak gini, segitiga gitu. Memang kalau misalkan dulu di tahun 2005 ya modern lah, tapi kalau sekarang biasa aja sih teman-teman. Nah, untuk bagasinya bukannya di sini, di bawah logo Honda, cukup enak sih bukanya. Bagasinya juga agak besar ya, dengan tipe storage untuk ban ada di. Nah, ini teman-teman, ini ban ininya, serepnya ini masih ori velgnya. Lumayan ya, agak luas untuk ukuran hatchback bagasinya. Ya, kita tutup lagi teman-teman. Kita masuk ke bagian interior. Ini adalah bagian interior dari Honda Jazz IDSi tahun 2005. Dashboardnya kita tahu bentuknya itu klasik ya, dengan lengkungan kayak gini, dan terus juga ada laci lumayan besar dengan dua tipe storage, yang bawah lebih luas daripada yang atas. Nah, selain laci ini juga dipakai ada ini nih teman-teman,
apa ya disebutnya ya, kalau kita orang Sunda sih sebutnya palang dada kayak gini tuh. Nah ini efektif lah buat nyimpen barang tuh. Nah ini juga ada ya di bagian apa, palang dadanya juga ada di bagian jok driver. Nah selain itu ini AC-nya masih AC manual seperti ini. Nah tapi kita tahu AC dari Honda Jazz ini memiliki kelebihan dengan kekuatan dan juga mempunyai umurnya yang panjang, juga mempunyai pendinginan yang cukup baik teman-teman. Nah untuk di bagian audio ini, audionya udah nggak orisinil karena setahu saya audio awal atau audio orisinilnya itu nggak pakai LCD kayak gini. Ini udah dirubah berarti. Lampu hajarnya ada di sini. Nah, untuk di bagian dashboard kita lihat ini cukup enak ya kita mandangnya. Ada speedometer, ada juga ampere bensin dan juga lampu indikator lain. Setirnya ini setir orisinil ya teman-teman nih. Ini lumayan enak. Nah yang unik ya dari Honda Jazz itu tipe transmisinya itu ini Triptonic. Jadi walaupun matic tapi masih bisa kita main gigi teman-teman. Nah jadi kalau misalkan mau rubah ke matic Triptonic itu ada di sini, tinggal dipijit aja ini. Nanti kita mainnya di sini nih, plus minus giginya teman-teman, kayak gitu. Nah teman-teman kita ke bagian bawah ya. Di bagian bawah kita udah ada ini ya, soket untuk charger, power outlet disebutnya, power outlet, dan juga ada beberapa konsol box. Ini transmisinya di sini, ini matic. Kita tahu kebanyakan tipe Jazz itu keluar dalam transmisi matic teman-teman, jarang-jarang ada yang manual. Meskipun memang ada sih sebenarnya di dealernya dijual manual, cuman kebanyakan hampir 80% itu Jazz itu tipenya matic. Ini rem tangannya di sini, belum di bawah ya. Ini masih di sini, tapi lumayan enak sih untuk operasinya. Nah, sini juga ada cup holder. Jadi cup holdernya ada di belakang. Ada cup holder. Nah, untuk di bagian kanan teman-teman ya, di bawah lubang AC ini ada yang tadi saya bilang ya untuk mirror retrace-nya. Apakah masih berfungsi? Nah, masih berfungsi teman-teman ternyata. Ternyata teman-teman masih berfungsi dengan sangat baik. Nah untuk di window, untuk di pintu udah power window. Untuk nurunin kaca jendelanya ada di sini. Ini untuk driver, passenger depan dan passenger belakang kiri kanan. Nah di bagian door trim atau bak cladding ini ada satu lagi konsol box. Memang ya setiap mobil umum ada ininya nih, ada untuk penyimpanan barangnya. Nah, dan juga di sini juga di atas sini juga ada. Tipe dari bak claddingnya lumayan unik ya, dengan polanya seperti ini. Ini tuh polanya biar senada mungkin sama dashboard, jadi dibikin lengkungan kayak gini. Untuk tipe Honda Jazz itu kursinya ada dua teman-teman. Yang pertama itu berbahan dasar kulit seperti ini, dan juga ada yang bludru. Teman-teman karena panas ya, kita akan coba nyalain aja AC-nya biar dingin. Kita bahas kenyamanan duduk di driver seat-nya teman-teman. Saya pikir ini adalah mobil yang sangat nyaman ya, karena dulu juga saya sempat pakai sih Honda Jazz tahun 2005 juga dengan tipe yang sama seperti yang di review ini. Dulu itu sempat pakai hampir 1 tahun lebih lah saya pakai Jazz itu, dan memang kelebihan dari Jazz itu adalah dari posisi duduknya ini nyaman banget teman. Antara kursi ke depan juga nyaman banget. Nah kayak gini nih, ini tuh posisi berkendara yang memang ideal saya pikir. Jadi itu salah satu kelebihan dari Honda Jazz tipe S tahun 2004 ini, atau Honda Jazz IDSI. Kita coba review di row seat kedua ya teman-teman ya. Udahlah, hidupin aja. Yuk kita pindah ke row seat kedua. Nah ini adalah row seat kedua, baris kedua dari Honda Jazz IDSI ini. Untuk di baris kedua memang tidak senyaman ketika kita duduk di driver seat atau di passenger depan teman-teman, karena posisi duduknya lebih tinggi dari yang depan. Terus juga legroomnya juga nggak terlalu luas, apalagi kalau si seat driver ini mundur, jadi ruangannya agak kemakan sama kursi yang depan. Nah ini posisi idealnya seperti ini.
nggak senyaman ketika kita duduk di depan. Karena memang sih mobil hatchback ini sebenarnya walaupun berkapasitas untuk 5 orang, tapi efektifnya itu hanya untuk dipakai 2 orang depan aja. Jadi baris ketiga itu hanya untuk temporary kayak gitu teman-teman. Lagi nih review tentang Honda Jazz generasi pertama ini. Tetap ikuti video ini sampai beres. Nah teman-teman, kita akan coba test drive Honda Jazz IDSi tahun 2004 ini. Ini matic ya. Kita tahu semua kalau mau matic itu direm dulu baru masuk ke D, baru mobilnya jalan. Nah teman-teman, lumayan enak ya handlingnya. Nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Jadi kalau bahasa saya itu tumblek gitu teman-teman. Jadi ya ini saya bilang tadi ya, keunggulan dari Honda Jazz. Terus juga gasnya juga responsif banget. Ini gasnya masih sangat responsif teman-teman. Nah, kita sip. Nah ini udah di jalan raya. Nah, kita coba gas. Wow, masih lumayan enak teman-teman. Walaupun usia mobil ini udah hampir 15 tahun berarti ya. Cuman ya itu yang kelemahannya mungkin dari segi suspensi teman-teman. Suspensinya Jazz itu kadang-kala agak keras ya. Apalagi kalau mobilnya sering dipakai untuk melahap jalanan-jalanan yang nggak rata atau nggak baik. Itu kadang-kala ini umur dari suspensinya itu cepet banget untuk kerasnya itu. Oh ini udah kasar suaranya di roda depan, mungkin ini laharnya udah harus diganti teman-teman. Nah yang tadi saya bahas ya, ini adalah gigi triptoniknya. Nah ini kalau misalkan mau diaktifkan, ini pijit ini teman-teman. Nah teman-teman ya, untuk gigi triptoniknya di sini ya, kita pijit tuh, lihat. Nah berarti ini gigi 2 nih. Ini gigi 2 kita gas. Sekarang kita mau pindah transmisi ketiga, tinggal pijit aja yang di sini nih. tiga. Ini berarti gigi 3 nih rasionya. Kita turunin lagi kedua. Nah udah 2 ya, karena kecepatannya berkurang. Nanti kita akan tambah lagi rasionya kalau misalkan udah dapet jalanan lurus. Nah jalanan lurus kita pindah lagi, pijit lagi yang atas. Sebentar teman-teman, pijit lagi yang atas. Nah 3. Nah ini tuh sama rasionya dengan gigi 3. Kalau misalkan males gitu ya, karena matic lah, ngapain sekarang pindah-pindah gigi, udah pijit lagi ininya. Nah udah, berarti kita normal lagi matic, nggak pakai triptonik. Nah teman-teman, mungkin itu ya video review dari Honda Jazz IDSi tahun 2005 ini. Terima kasih banyak udah nonton videonya sampai beres. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Terus juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah informasi yang saya berikan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.